Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farin Azmi, saya kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan perjalanan demokrasi Indonesia. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi demokrasi. Demokrasi yaitu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi ini sistem sosial dan politik pemerintahan. Negara yang menganut sistem demokrasi akan memberikan kebebasan untuk warga negaranya menyampaikan pendapat. Negara Indonesia merupakan negara yang menganut demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Namun seiring berjalannya waktu, demokrasi di Indonesia mengalami beberapa perubahan pada prosesnya sesuai dengan kondisi politik dan pemerintahan saat itu. Semenjak Indonesia merdeka dan menjadi negara kesatuan dalam UUD 1945, disebutkan bahwa NKRI menganut sistem pemerintahan demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan alam pelaksanaannya dilakukan oleh MPR. Dalam arti lain, Indonesia menganut paham demokrasi perwakilan. A. Perkembangan demokrasi masa revolusi kemerdekaan. Tahun 1945 sampai 1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu, pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan. Hal itu terlihat pasal 4 aturan UUD. Ini segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan dibantu oleh KNIP. Perkembangan demokrasi pada periode itu telah menjadi beberapa hal mendasar. Pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh kepada pemerintah. Kedua, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi diktator. Ketiga, dengan maklumat wakil presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepertanian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita. B. Perkembangan demokrasi parlementer. Periode pemerintahan negara Indonesia tahun 1950 sampai 1959 yang menggunakan UUD sementara UUD sebagai landasan konstitusional. Pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam berwujudan kehidupan politik di Indonesia. Pada tahun 1950 sampai 1959 bisa disebut sebagai masa demokrasi liberal yang parlementer, di mana presiden sebagai kepala negara bukan sebagai kepala eksekutif. Masa demokrasi ini peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi dan banyak berkembangnya partai-partai politik. C. Perkembangan demokrasi terpimpin. Sejak berakhirnya pemilihan umum 1955, Presiden Soekarno sudah menunjukkan gejala ketidaksenangannya kepada partai-partai politik. Hal itu terjadi karena partai politik sangat orientasi pada kepentingan ideologinya sendiri dan kurang memperhatikan kepentingan politik nasional secara menyeluruh. Yang terakhir, perkembangan demokrasi pada masa reformasi 1998 sampai sekarang. Sejak runtuhnya Orde Baru bersamaan waktunya dengan lengsernya Presiden Soeharto, maka Indonesia memasuki suasana kehidupan kenegaraan yang baru sebagai hasil kebijakan reformasi. Kebijakan reformasi ini berpuncak dengan di amandemennya UUD 1945 bagian batang tubuhnya, karena dianggap sebagai sumber utama kegagalan tataan kehidupan kenegaraan di era Orde Baru. Berakhirnya masa Orde Baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dan Presiden Soeharto ke Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis yang diterapkan negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila.
namun berbeda dengan Orde Baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Perbedaan demokrasi reformasi dengan demokrasi sebelumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.